Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat teriring salam pun kita sampaikan pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Kalau di awal 10 hari yang pertama itu disebut adalah bulan rahmat, dan 10 hari yang kedua disebut bulan maghfirah, 10 hari yang terakhir adalah disebut bulan itqu minan nar. Di bulan pertengahan ini 10 hari yang kedua disebut adalah bulan maghfirah, yaitu bulan ampunan. Hendaknya kita diperintahkan oleh di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada yang dinamakan bab taubah. Qala ulama, berkata ulama, at-taubatu wajibun min kulli dzanbin fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin fala salah satu syurut. Berkata ulama, taubat itu wajib bagi tiap-tiap orang yang berdosa, dan kita semua punya dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Justru yang paling bagus adalah orang yang berdosa lantas dia taubat. Kesempatan ini di pertengahan 10 hari yang kedua adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Hendaknya kita mentaubatkan diri kita dari segala dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Seandainya maksiat itu kita perbuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, la yata'allaqu bi adami, tidak berkaitan sama sekali dengan anak Adam, dengan manusia lain. Pala salah satu syurut, maka baginya ada 3 syarat. Ahaduha ayakla'anil maksiyah. Yang pertama adalah hendaknya kita cabut perbuatan maksiat itu. Perbuatan dosa yang telah kita laksanakan itu kita cabut, kita tidak lagi kerjakan, tidak lagi kita ulang-ulang, dan tidak lagi kita untuk berdekatan dengan perbuatan dosa itu. Kita habiskan yang ada pada diri kita. Itu berarti kita cabut dosa itu, perbuatan itu. Yang kedua, wasani ayandama ala fi'liha, dan yang kedua adalah hendaknya manusia itu menyesali atas perbuatan dosa tersebut. Perbuatan dosa yang dikerjakan itu harus dia sesali. Kenapa dia harus berbuat dosa? Tidak ada lain, hanya manusia itu tergoda dengan perbuatan dosa tersebut. Katakan saja orang berbuat perbuatan yang murka Allah, yaitu seperti membunuh, seperti minuman keras, seperti berzina. Itu namanya perbuatan dosa yang itu dia terkait atau terbawa dengan hawa nafsunya yang dibawa oleh iblis, sehingga dia berbuat. Dia sesali perbuatan itu. Bahkan pernah terjadi orang itu membunuh sampai 99 orang. Dia datang pada orang pintar, dia katakan, saya telah membunuh 99 orang. Kata orang pintar tersebut, kamu tidak mungkin lagi diampuni dosamu oleh Allah, terlalu banyak. Maka orang tersebut pun dibunuh. Maka genaplah dia membunuh 100 orang. Dia cari lagi orang pintar lagi. Nah, dia katakan, wahai orang pintar, saya sudah membunuh 99. Lantas saya tanya kepada seorang pintar, dia katakan, kamu tidak lagi diampuni dosamu, terlalu banyak. Itu 99 orang. Maka orang tersebut pun saya bunuh menjadi 100.
Lantas orang yang kedua ini orang pintar mengatakan masih ada kemungkinan engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau bertobat, itu tobatan nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya, tidak diulang lagi. Sebab tobat itu bisa jadi disebut tobat sambal, lagi dia makan kepedesan, lantas setelah itu dia tidak mau lagi makan sambal. Tapi begitu besok dia itu makan lagi, ketemu lagi dengan sambal, dia makan lagi. Itu namanya tobat sambal. Itu tobat, kemudian juga tomat namanya. Itu habis tobat kumat lagi. Oleh karena itu tobatan nasuha, tobat yang benar, itu dikatakan oleh orang pintar masih ada harapan engkau diterima tobat oleh Allah. Maka pergilah ke satu daerah. Nah, ditentukan daerahnya itu di sana banyak kiai dan orang-orang pintar dan orang-orang ibadah pada Allah. Berangkatlah si orang yang telah membunuh 100 orang ini gitu. Maka dia itu sampai di pertengahan jalan antara tempat yang dituju, tempat Pak Kiai itu dengan tempat Pak Kiai yang satu ini, itu di pertengahan. Maka disitulah terletak dia meninggal dunia wafat. Nah, dari situlah malaikat rebutan untuk mencatat, malaikat Raqib dan Atid. Katalah malaikat Raqib, akulah yang mencatat ini, karena dia itu adalah sudah berbuat baik, mau bertobat pada Allah. Kata malaikat Atid, tidak, dia belum berbuat apa-apa, baru mau berangkat. Nah, ributlah antara dua malaikat ini. Maka Allah turunkan malaikat rahmat. Apa kata malaikat rahmat? Mari kita ukur saja. Itu dari tempat Pak Kiai yang pertama sampai ke tempat dia meninggal dunia. Dari tempat meninggal dunia sampai ke tempat dia bertobat gitu. Maka begitu diukur lebih dekat pada tempat yang bertobat. Oleh karena itu, begitupun banyaknya dosa yang telah dikerjakan oleh seseorang itu, maka dia tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, begitulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yaitu Al-Maghfur, yang menerima segala taubat seseorang, yaitu segala pengampun. Oleh karena itu, janganlah berputus asa atas dosa-dosa yang kita perbuat ini. Masih banyak kemungkinan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sesali kembali ayun dama itu, ayun dama ala fi'liha, hendaknya dia menyesali atas pekerjaan dosa tersebut sehingga dia itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang ketiga, wasalisu ayazima alla yauda ilaiha abadan, hendaknya dia bercita-cita tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Kalau dia bercita-cita tidak akan mengulangi dosa itu, maka dia termasuk semuanya itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila 3 syarat ini tidak terpenuhi, apakah dia itu tidak ada keinginan untuk mencabut perbuatannya, atau tidak ada penyesalan dan tidak ada mengulangi, dia tetap akan mengulangi, maka itu tidak akan terjadi taubatan nasuha. Maka taubatnya itu adalah taubat yang sia-sia. Tapi apabila 3 syarat ini dapat terpenuhi, dia adalah benar-benar mencabut perbuatan maksiat dan dia adalah menyesali atas perbuatannya dan dia adalah tidak akan mengulangi selama-lamanya, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi apabila terjadi kesalahan ini dengan manusia, maka ditambah satu lagi syarat, yaitu dia akan mengembalikan harta yang diambilnya. Seperti dia mengambil harta orang, kemudian dia itu dikatakan adalah berbuat dosa, tidak akan diampuni oleh Allah dosanya sebelum dimaafkan oleh orang yang mempunyai harta tersebut. Karena itu disyaratkan satu, yang keempat itu adalah apabila berdosa terhadap sesama manusia, maka hendaknya dia diampuni, minta ampun kepada orang yang dibuatnya dosa tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai manusia, tobatlah kamu sekalian
orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istaghfir itu artinya mohon ampun. Asal kata ghafara yaghfiru ghufran, ampunan. Kalau istaghfiru itu disebutnya minta ampun. Rabbakum, pada Tuhanmu, summa tubu, kemudian kamu bertobatlah atasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu sekalian, tobat yang nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya orang yang bertobat itu adalah selagi dia mempunyai napas, sebelum napasnya itu sampai di kerongkongan, maka ditanya, sampai kapan kita harus bertobat ini? Selagi napas kita belum di kerongkongan. Nah, kalau napas sudah di kerongkongan, maka tidak lagi kita dikatakan taubat, itu tidak ada lagi. Tapi kalau seperti sekarang ini napas kita masih ada, nah, maka kita bertobat, insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tobatnya sudah di kerongkongan, napasnya, maka tidak terima lagi tobat seseorang, itu disebut ala sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada firman Allah dalam hadis qudsi, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Rawahu Tirmizi, hadis hasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yaqbalu taubata, menerima taubat. Taubatal abdi, taubatnya seorang hamba, malam yughfir, selagi napasnya itu masih belum di kerongkongan. Jadi selagi napasnya masih biasa, insya Allah akan diterima. Tapi kalau napasnya sudah di kerongkongan, itu nggak diterima. Oleh karena itu masih banyak waktu bagi kita. Di pertengahan bulan suci Ramadan ini hendaknya kita banyak taubat, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita akan bebas daripada dosa. Begitu keluar akhir bulan suci Ramadan disebut Idul Fitri, berarti kita kembali kepada kesucian, bebas daripada dosa-dosa dan diampuni dosa kita semua. Oh, betul-betul orang ini adalah orang yang Idul Fitri. Banyak orang yang mengartikan Idul Fitri itu adalah seperti nggak harus pakaian baru, harus kendaraan baru, rumah baru. Itu hanya pandangan mata. Tapi yang disebut Idul Fitri itu sebenarnya orang yang diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.